Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama kembali untuk saat teduh pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022 dengan tema Proses Menjadi Sempurna. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari NKB 117 untuk menyambut firman-Nya. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang senang melihat hasil akhir dari sebuah pembelajaran. Namun, banyak orang tidak sabar menjalani prosesnya. Maunya selalu hasil akhir dan terus berharap bahwa hasil akhirnya selalu baik dan waktunya sesingkat-singkatnya. Inilah orang yang tidak tahu bahwa segala sesuatu pasti melalui sebuah proses, dan seharusnya proses inilah yang mesti kita hargai bersama-sama. Apa yang bacaan kita hari ini katakan tentang sebuah proses menjadi sempurna? Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari Matius 43 sampai dengan ayat 48. Nanti akan dibacakan oleh Pak Denny. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh bersaat teduh bersama. Kami juga memohon Tuhan hadir dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi pengertian untuk firman Tuhan yang kami renungkan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman ini ya Tuhan, yang pada akhirnya kami juga boleh melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48. Begini firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari
bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikian firman Tuhan. Pak Denny, Bapak Ibu Saudara, untuk menghargai hak asasi hidup manusia, maka ada aturan yang diberikan Tuhan dalam Perjanjian Lama untuk kehidupan bersama dalam bangsa Israel. Misalnya di Imamat 24 ayat 20 dikatakan, tulang patah ganti tulang patah, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Luka yang sama yang diberikan seseorang kepada orang lain harus diberikan juga kepadanya. Pada bagian ini mengajarkan semua manusia harus bertanggung jawab dengan segala perbuatannya, apa yang dilakukannya kepada orang lain. Ia harus berani menanggungnya dan berani dihukum seperti yang ia telah perbuat kepada orang lain. Namun Yesus tahu bahwa membalas kesalahan orang lain pasti tidak akan ada akhirnya. Maka Yesus justru memberikan pencerahan kepada banyak orang. Kalau ada orang yang memusuhi kita, hendaklah kita mendoakan mereka. Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik, yang bukan saja memperhatikan anak-anaknya, namun juga memberikan berkat kepada yang lain. Yesus juga mengingatkan, apakah artinya kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, bukankah pemungut cukai juga melakukannya? Bahkan Yesus berkata, kalau kamu memberikan salam kepada orang yang kamu kenal atau saudara-saudaramu, apakah lebihnya perbuatanmu itu? Bukankah orang lain juga berbuat demikian? Bahkan orang yang tidak mengenal Allah pun juga bisa melakukan perbuatan yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, namun Yesus mengingatkan kepada orang banyak dan murid-muridnya, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yesus mau mengajar mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan biasa-biasa saja, namun perbuatan yang luar biasa yang selalu dikerjakan oleh Bapa kita. Hal-hal yang umum harus tetap dilakukan, misalnya memberi salam kepada semua orang, mengasihi orang yang mengasihi kita, dan lain-lain. Namun, Yesus mengharapkan bahwa murid-muridnya atau orang yang telah percaya kepadanya untuk melakukan hal yang lebih dari sekedar yang formatif. Misalnya, dengan cara mendoakan orang yang memusuhi, tidak membalas kejahatan orang, tidak berharap buruk kepada orang yang membenci kita, dan lain-lain. Bapak, Ibu, Saudara, melalui bacaan hari ini, mari kita renungkan bagaimana proses kita menjadi sempurna. Apakah proses menjadi sempurna itu sedang kita jalani, ataukah malah sedang kita tinggalkan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami selalu berharap menikmati hasil akhirnya saja dan tidak mau melewati proses yang panjang yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan untuk mengetahui proses yang Tuhan sediakan bagi kami dan mampukan kami untuk menjalaninya. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini melalui perenungan dan bacaan, kita sadar bahwa untuk menjadi sempurna,
harus melewati proses. Mari kita bersama-sama ambil komitmen bahwa kita rela untuk diproses oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semua. Amin.